Baik, kita masih menyisakan satu lagi yang ada di virtual dan kali ini kita akan bergabung dengan Mbak Diah Erimaya. Assalamualaikum, Teh Lia. Iya, ini salah satu yang pernah baca puisi Gelombang Cinta, Bu ya? Oh iya, iya. Ya, silakan Teh Lia. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu untuk bertanya, dan pertanyaan saya tidak jauh dari sombong-sombong juga sih sebenarnya, karena memang sombong ini memang nakal sekali gitu, sangat mengganggu manusia begitu. Jadi begini Bu ya, saya ingin bertanya, bagaimana sih kita bisa membedakan gitu rasa percaya diri atau optimis dengan rasa sombong? Karena kalau kita lihat, kita sebagai manusia kan katanya harus punya rasa optimis, harus punya rasa percaya diri. Tapi di depan orang lain atau di mata orang itu ternyata rasa percaya diri atau optimis itu merupakan kesombongan seperti itu. Nah, jadi kan sangat bingung sekali gitu. Kita tuh harus seperti apa dan bagaimana, seperti itu Bu ya, yang saya bingungkan, dan ini juga terjadi sama diri saya sering sekali. Mohon untuk tanggapan dari Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih, poinnya ditangkap untuk bisa membedakan optimis dengan percaya diri disandingkan dengan sombong, Bu ya. Iya. Silakan Bu ya. Saya pernah ada komentar karena saya bikin Gelombang Cinta. Di situ ada kalimat saya percaya, membangun percaya diri. Komentarnya apa? Buya, kenapa harus percaya diri? Percaya Tuhan aja sih. Ini nggak paham. Ya, percaya diri itu bahasa Arabnya athiqa bin nafas. Kalau percaya Tuhan namanya iman. Bahasa Inggrisnya self confident. Bahasa Indonesia kurang istilah, jadi percaya diri. Padahal self confident atau athiqa bin nafas, bukan iman. Jadi makanya kita waspadai percaya diri ini adalah athiqa bin nafas, artinya boleh percaya diri atau self confident. Artinya dia mengukur ketika dia bercita-cita ingin mencapai sesuatu. Pastinya kan tidak datang liar begitu saja. Beda bercita-cita dengan menghayal. Berbeda dengan berimajinasi, berbeda dengan berangan-angan, berbeda dengan mengandai-andai. Ya, kalau self confident itu adalah kepercayaan diri berdasarkan fakta yang ada pada dirinya. Orang tuanya ya adalah seorang sekda, ya punya mobil, ada internetnya, langganan koran, langganan majalah, di sekolahnya di sekolah favorit, ya kan begitu. Rankingnya ya lumayan lah gitu. Maka ketika dia masuk ikut ujian UMPTN ya, itu jurusan kedokteran, itu nggak ngawur, ya ada dasarnya. Jadi sesuatu ya, bercita-cita mencapai sesuatu, tapi dengan pertimbangan fakta di lapangan bahwa aku ini belum sama, masih self confident bahwa saya bisa. Nah, ketika Anda ingin mencapai sesuatu tanpa adanya self confident, Anda bisa gagal. Kita harus punya keyakinan bahwa aku mampu. Bahkan justru tugas saya sering sekali kepada, ya bukan pasien lah, tamu ya istilahnya. Kalau pasien nanti saya dukun. Atau emang iya? Iya. Bahkan justru peran saya nanti bukan sekedar jimatnya, tapi saya bisa mensugesti orang itu supaya dia berkeyakinan bahwa dia punya kemampuan. Sebab orang yang bekerja sesuatu dengan meyakini dia punya kemampuan, selesai. Tapi dalam keadaan gamang, ya tidak pernah sempurna. Dalam keraguan bang itu, hindarilah keraguan semacam itu. Itu mana? Nah, kemudian masalah optimis itu.
Nah, ini lebih luas lagi optimis itu, bukan hanya kemampuan pada dirinya, tapi juga situasi dan kondisi yang memungkinkan setelah dikalkulasi bahwa saya mungkin berhasil. Beda lagi, mungkin berhasil. Sedangkan kesombongan itu adalah merasa bangga dari, atau ujub namanya juga, merasa bangga sendiri bahwa semua prestasi yang dicapai oleh dirinya itu menimbulkan kesombongan. Itu satu hal yang wajar secara manusia ya. Dia merasa bangga prestis ya, dan prestis saya dapat ranking 1, muka saya cantik, orang tua segala macam ada ya. Dan itu semuanya adalah, kalau kesombongan itu menjadi liar ya, berujung kepada menghina orang lain. Selagi dia tidak menghina orang lain, itu masih belum disebut kesombongan, tapi masih ujub ya, bukan takabur. Itu beda istilahnya. Ini istilah tasawuf sangat mendetail sekali ya. Kadang-kadang saya mendapatkan kesulitan untuk menguraikan dalam bahasa Indonesianya. Bangga, nah itu ya, bangga diri gitu. Jadi sehingga ya, tapi kadang-kadang bangga diri juga saya perlukan, saya tumbuhkan pada seseorang ketika dia sedang merasakan inferiority complex ya, merasa rendah diri ya, atau apa, minder ya, minder itu perlu saya bangunkan ya. Saya seringkali menasihati tamu-tamu saya, bukan pasiennya, tamu. Saya bilang, nggak ada masalah, kamu cantik. Iya, tapi oke, umur sudah 40 tahun, 40 masih cantik, perempuan sedang di puncak kecantikan 40 itu. Kamu berpendidikan S2, kenapa kecil hati? Aku juga mau, saya bilang. untuk menemukan kepercayaan diri semacam itu. Jadi kita masih bermain di situ, dan ketika kita bermain dalam hal itu, kita masih harus tahu batasan-batasan yang jelas. Tanpa itu kita juga jadi ngawur gitu. Gitulah kira-kira. Makasih.